Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sore ini kita berjumpa kembali di bulan yang suci, di bulan yang penuh dengan keagungan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat, ampunan, maghfirah, maunah, pertolongan, dan juga syafaat dengan berkahnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, para bapak, para ibu, dan juga anak-anak sekalian yang saya cintai. Bulan Ramadan adalah bulan yang erat kaitannya dengan Al-Quran. Dalam ayat yang sering kita baca atau sering kita dengar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihi al-Quran, satu bulan di mana diturunkan Al-Quran. Jadi maknanya adalah yakni pertama kali Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Itu pertama kali. Dalam Imam Syafi'i di dalam kitab tafsir yang menjelaskan kalau ada perbedaan yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu adalah tanggal 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan dan memperingatinya adalah pada malam Lailatul Qadar. Ada nuzul Quran 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan pada malam-malam Lailatul Qadar, malam 21, 23 dan seterusnya. Lalu kita mau ambil yang mana? Apakah tanggal 17 ataukah malam Lailatul Qadar, tanggal 21 dan seterusnya. Nah, kedua pendapat ini benar sebenarnya. Kedua pendapat itu benar menurut Imam Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan ayat pada bulan Ramadan ini Allah turunkan unzila fihil Quran, turunkan Al-Quran itu maknanya adalah pertama kali Allah turunkan Al-Quran yakni secara keseluruhan ke Baitul Izzah, namanya Baitul Izzah. Jadi Bait itu rumah, Al-Izzah itu keagungan, perkasa atau kemuliaan. Nah maka ditampung, diturunkan keseluruhan. Kalau sekarang mungkin kita kenal dengan ada istilah perpustakaan, baik perpustakaan konvensional maupun perpustakaan digital. Sekarang udah banyak kan, menampung ribuan buku, bahkan juga ayat Al-Quran dari berbagai tafsirnya sudah ada di dalam sebuah perpustakaan digital. Ini bisa kita bayangkan hari ini terjadi seperti itu. Nah, dulu dinamakan Baitul Izzah, menampung seluruh isi Al-Quran, diturunkan sekaligus, disimpan dulu di Baitul Izzah. Itu pada bulan Ramadan, makanya diperingati pada malam 17 Ramadan. Nah, lalu setelah itu secara berangsur-angsur Allah menurunkan Al-Quran. Jadi tidak sekaligus diturunkan kepada manusia. Jadi turunnya saat itu sekaligus, ditampung dulu dalam sebuah perpustakaan ya, rumah yang besar, kemudian disalurkan kepada umat manusia, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, berangsur-angsur, sedikit-sedikit, ayat demi ayat, surat demi surat, potongan-potongan hukum tergantung situasi dan kondisi saat itu.
Kalau Nabi butuh petunjuk ditanya oleh sahabat, turun Al-Quran. Jadi turunnya bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini penting kita ketahui bahwa Allah memberikan suatu hukum yang ada dalam Al-Quran itu agar lebih bisa diterima oleh manusia. Kalau sekaligus keseluruhan, yakin manusia sangat terbatas kemampuannya, memorinya terbatas, itu tidak bisa, sulit, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sedikit ada misalkan yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana saya ini sedang berpuasa, tapi berhubungan suami istri di siang hari, bertanya kepada Rasul, langsung dijawab oleh Allah melalui Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ini juga dijelaskan. Nah, itu contoh bahwa Al-Quran turun kepada manusia sesuai situasi dan kondisi, sesuai dengan fitrah manusia. Dan Allah menurunkan hukum, Allah menurunkan apapun kepada manusia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manusia. Tidak akan Allah bebankan manusia yang melebihi beban untuk memikulnya, tidak akan. Baik itu berupa ujian, baik itu berupa masalah, baik itu jabatan atau apapun yang Allah berikan kepadanya, pasti sesuai dengan ukuran kemampuan manusia itu sendiri. Nah, maka tergantung kita, mampukah kita menghadapinya dengan kesabaran itu. Jadi ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Kalau yang sabar berarti dia terkenal penyabar. Kalau tidak sabar, apalagi pemarah, berarti dia orangnya dikenal dengan pemarah. Kan begitu. Kan manusiawi, orang itu pasti pernah ada marahnya dan juga harus punya sabar. Kan gitu. Tidak bisa marah-marah terus dan juga sabar. Ya sabar ya harus sabar, karena sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batas, ya namanya bukan sabar. Hanya saja selama Ramadan ini kita dididik, dilatih menjadi orang-orang yang sabar. Anak-anak kita sudah dilatih untuk sabar. Mereka ikut sahur, ikut puasa, di depan matanya ada makanan, tetapi mereka juga mampu menahan sabar. Maka pada saat itulah kejiwaan anak-anak kita dididik, dibina agar menjadi anak yang sabar. Jadi kembali lagi, hubungan puasa dengan Al-Quran ini telah kaitannya karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan suci Ramadan. Pada suatu saat, namanya puasa, namanya Al-Quran ini pernah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, izinkan aku untuk memberi kepada hamba-hambamu yang taat dalam melaksanakan puasa dan juga yang rajin membaca Al-Quran. Jadi puasa ini membentuk menjadi sebuah makhluk. Puasa ini kan puasa Ramadan perintah Allah. Tapi pada suatu ketika puasa ini membentuk menjadi sebuah makhluk, meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang betul-betul puasa. Kata Allah, silahkan, diizinkan oleh Allah. Lalu Al-Quran pun membentuk seperti makhluk yang meminta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk memberi syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Makanya Nabi mengatakan, as-shaum wal Quran yusaffi'ani yaumal qiyamah, yusaffi'ani bil amri yaumal qiyamah. Bahwa puasa, bahwa Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Jadi syafaat pertolongan. Makanya Allah mengizinkan, silakan Al-Quran engkau berikan syafaat kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Silakan puasa engkau berikan syafaat pertolongan. Ini syafaat itu adalah pertolongan. Siapakah manusia yang tidak perlu pertolongan? Tidak ada, semuanya juga pasti perlu pertolongan. Di dunia saja juga kita masih banyak perlu pertolongan orang lain. Semenjak lahir kita perlu pertolongan orang tua, sampai dewasa, sampai mandiri,
Dan sampai hari ini pun yang sudah tua apalagi masih perlu juga pertolongan yang mudah-mudah. Kalau ngangkat yang berat, yang udah nggak bisa, berarti perlu pertolongan yang mudah. Kan begitu. Artinya apa? Semua manusia, baik di dunia terlebih nanti di akhirat, itu perlu pertolongan. Perlu pertolongan yang namanya syafaat. Salah satu syafaat yang terbesar itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 syafaat itu secara garis besar pada umumnya. Yang kalau kita kaji dalam hadis-hadis itu ada 3. Pertama adalah syafaatul uzma baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang kedua adalah ini apa? Puasa. Syafaat yang ketiga adalah Al-Quran. Kalau itu saja kita laksanakan, bagaimana syafaat uzma dari Nabi agar kita peroleh? Pertama, kita ikuti perintah Nabi, kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi, dan kita rajin membaca sholawat. Jadi dengan sholawat itu akan mendatangkan syafaat pertolongan. Lalu kapan pertolongannya datang? Bisa di